Selamat datang di Imam TV, tempatnya fakta-fakta unik dari seluruh dunia. Hari ini kita akan membahas salah satu hewan paling menggemaskan dan ikonik, panda. Tahukah kamu bahwa meskipun mereka terlihat lucu dan damai, panda memiliki kehidupan yang penuh keunikan. Mulai dari kebiasaan makan bambu, cara mereka berkembang biak, hingga perilaku sosialnya yang menarik. Penasaran? Yuk, simak terus videonya sampai akhir dan jangan lupa like serta subscribe untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak konten menarik lainnya. Bab 1. Panda, beruang pemakan bambu. Panda dikenal secara ilmiah sebagai Ailuropoda melanoleuca, yang berarti kaki kucing hitam putih. Panda adalah bagian dari keluarga Ursidae atau keluarga beruang. Namun, meskipun mereka adalah beruang, panda memiliki banyak karakteristik yang membuat mereka unik di antara spesies beruang lainnya. Ada dua jenis panda di dunia yaitu panda raksasa. Ailuropoda melanoleuca spesies ini hidup di pegunungan Cina Tengah dan merupakan spesies yang paling terkenal. Mereka memiliki pola warna hitam dan putih yang mencolok. Panda merah, Ailurus fulgens meski namanya, panda. Panda merah lebih kecil dan lebih menyerupai rakun daripada beruang. Mereka juga memakan bambu tetapi lebih omnivora dibandingkan panda raksasa. Meskipun nama dan kebiasaan makan mereka mirip, panda raksasa dan panda merah tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat secara evolusi. Panda raksasa hidup di hutan bambu pegunungan di Tiongkok Tengah, terutama di Provinsi Sichuan, Shaanxi, dan Gansu. Habitat asli mereka berada di ketinggian antara 1.200 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Lingkungan mereka dicirikan oleh hutan yang lembab dengan suhu sejuk, di mana bambu tumbuh dengan subur. Karena ketergantungan mereka yang luar biasa terhadap bambu, panda memerlukan wilayah yang besar untuk bertahan hidup, mengingat bambu hanya tersedia secara musiman dan menyebar di area yang luas. Dalam satu hari, panda dapat menjelajahi wilayah yang luas untuk menemukan cukup bambu sebagai sumber makanan. Habitat panda saat ini sangat terbatas karena kegiatan manusia, termasuk deforestasi, pembangunan, dan perubahan iklim yang mengancam persediaan bambu dan ruang hidup mereka. Panda raksasa memiliki sistem pencernaan yang sangat unik. Meskipun mereka secara biologis adalah karnivora dan memiliki sistem pencernaan seperti beruang pemakan daging, panda justru hampir sepenuhnya herbivora. Lebih dari 99% makanan panda terdiri dari bambu. Pencernaan bambu memerlukan adaptasi khusus, karena bambu adalah tanaman berserat yang sulit dicerna. Sebagian besar herbivora, seperti sapi atau rusa, memiliki sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka mencerna selulosa dalam tanaman. Namun, panda tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk mencerna selulosa secara efisien. Untuk mengatasi hal ini, mereka harus makan dalam jumlah yang sangat besar, hingga 12 hingga 38 kg bambu per hari, untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Sistem pencernaan panda juga beradaptasi dengan cara lain. Misalnya, mereka memiliki gigi geraham besar yang kuat untuk menghancurkan bambu, dan otot rahang yang sangat kuat untuk mengunyah tanaman keras ini. Meskipun mereka memiliki usus pendek seperti karnivora, panda mengandalkan mikroba di usus mereka untuk membantu memecah bahan tanaman. Ketergantungan panda pada bambu sangat kritis. Bambu tidak hanya menjadi sumber utama makanan, tetapi juga memengaruhi perilaku dan pola kehidupan mereka. Panda biasanya aktif di pagi dan sore hari ketika mereka mencari bambu untuk dimakan. Di antara waktu makan, mereka menghabiskan banyak waktu untuk tidur dan beristirahat untuk menghemat energi, karena bambu adalah makanan rendah nutrisi. Bambu tumbuh dalam siklus yang unik, di mana jenis-jenis tertentu dapat mati secara bersamaan setelah berbunga, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh kembali. Ini berarti jika panda berada di daerah di mana jenis bambu tertentu mati, mereka harus bermigrasi untuk menemukan sumber makanan baru, yang menjadi tantangan besar karena fragmentasi habitat mereka. Meskipun panda adalah salah satu hewan yang dilindungi paling ketat di dunia, mereka masih menghadapi ancaman yang serius.
Berbagai upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi panda, termasuk pembuatan cagar alam, program penangkaran, dan pelestarian bambu di habitat liar. Namun, panda tetap berada dalam daftar spesies yang terancam punah dan memerlukan perhatian berkelanjutan dari komunitas internasional. Bab 2. Kehidupan panda di alam liar. Panda adalah hewan yang cukup tenang dan soliter di alam liar. Aktivitas sehari-hari mereka sebagian besar berputar di sekitar makan, tidur, dan kadang bermain. Karena bambu adalah makanan utama mereka, panda menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari, mengunyah, dan mencerna tanaman ini. Dalam sehari, panda bisa menghabiskan waktu sekitar 10 hingga 16 jam hanya untuk makan. Jumlah waktu yang lama ini disebabkan oleh bambu yang rendah kalori dan sulit dicerna, sehingga mereka harus mengonsumsinya dalam jumlah besar untuk mendapatkan energi yang cukup. Setelah makan, panda akan beristirahat dan tidur. Panda biasanya tidur dalam durasi pendek, sekitar 2 hingga 4 jam, diikuti dengan sesi makan berikutnya. Mereka tidak tidur dalam satu waktu yang panjang seperti beberapa hewan lain, melainkan memecah waktu istirahat mereka menjadi beberapa bagian sepanjang hari. Saat tidur, panda akan mencari tempat yang nyaman di bawah pohon atau di antara dedaunan tebal untuk beristirahat. Meski panda dikenal sebagai hewan yang soliter, mereka kadang-kadang terlihat bermain, terutama ketika mereka masih muda. Anak panda sangat aktif dan suka bermain-main dengan anggota keluarganya atau objek di sekitar mereka, seperti ranting bambu dan batu. Panda memiliki siklus reproduksi yang sangat unik dan terbatas. Panda betina hanya bisa kawin 1 kali dalam setahun. Selama masa estrus yang berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 2 hingga 3 hari. Masa kawin biasanya terjadi pada musim semi, antara Maret dan Mei. Hal ini membuat kesempatan reproduksi panda sangat terbatas, yang menjadi salah satu faktor mengapa populasi mereka sulit berkembang dengan cepat. Setelah kawin, periode kehamilan panda berlangsung sekitar 95 hingga 160 hari, tergantung pada faktor lingkungan dan kondisi panda itu sendiri. Panda betina biasanya melahirkan 1 atau 2 anak, namun sangat jarang keduanya bisa bertahan hidup. Anak panda lahir dalam kondisi sangat kecil dan rapuh, dengan berat hanya sekitar 100 gram, atau sebanding dengan ukuran bayi tikus. Anak panda sangat bergantung pada induknya untuk perlindungan dan makanan selama beberapa bulan pertama kehidupannya. Pada masa menyusui, induk panda akan sangat melindungi anaknya dan memberikan perhatian penuh. Anak panda biasanya disapi pada usia 8 hingga 9 bulan, tetapi mereka bisa tetap bersama induknya hingga berumur 18 bulan sebelum akhirnya mulai hidup mandiri. Panda adalah hewan soliter yang lebih suka hidup menyendiri di wilayahnya sendiri. Mereka jarang berinteraksi dengan panda lain kecuali selama musim kawin atau ketika induk sedang merawat anaknya. Setiap panda dewasa memiliki wilayah teritorial yang biasanya ditandai dengan menggosokkan tubuh mereka ke pohon atau menyemprotkan urin untuk menandai batas wilayah mereka. Meskipun panda lebih banyak hidup sendiri, mereka tidak benar-benar antisosial. Dalam beberapa situasi, panda dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan suara atau tanda-tanda tubuh. Mereka memiliki berbagai jenis suara yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memanggil pasangan atau memberitahu panda lain tentang keberadaan mereka. Beberapa suara ini termasuk suara seperti mengembik, mendengkur, atau bahkan bersiul. Selain itu, panda menunjukkan perilaku yang relatif damai terhadap satu sama lain. Mereka tidak agresif, kecuali saat harus melindungi wilayah mereka atau jika mereka merasa terancam. Konflik antar panda biasanya sangat jarang terjadi dan lebih sering diselesaikan dengan sikap non-konfrontatif. Bab 3. Fakta menarik tentang panda. 1. Panda adalah karnivora, tapi makan bambu. Meskipun panda termasuk dalam keluarga beruang, yang secara biologis merupakan karnivora, lebih dari 99% makanan mereka adalah bambu. Panda memiliki sistem pencernaan seperti karnivora, lengkap dengan perut dan usus pendek yang biasanya dirancang untuk mencerna daging. Namun, mereka telah beradaptasi untuk hidup hampir sepenuhnya dari diet herbivora, yaitu bambu. Gigi geraham panda yang kuat dan besar membantu mereka menghancurkan bambu keras. Tetapi karena mereka tidak bisa sepenuhnya mencerna selulosa dalam bambu, mereka harus makan dalam jumlah yang sangat banyak untuk mendapatkan energi yang cukup. Panda bisa menghabiskan 10 hingga 16 jam setiap hari hanya untuk makan.
Dua panda lahir dalam kondisi yang sangat kecil. Fakta lain yang mengejutkan adalah bahwa anak panda lahir sangat kecil dibandingkan dengan ukuran induknya. Seekor anak panda biasanya lahir dengan berat hanya sekitar 100 gram, sebanding dengan ukuran anak tikus. Meskipun panda dewasa bisa mencapai berat antara 90 hingga 160 kg. Hal ini menjadikan perbedaan ukuran antara ibu dan anak salah satu yang paling ekstrim di antara mamalia darat. Anak panda sangat bergantung pada induknya selama beberapa bulan pertama untuk bertahan hidup. Karena mereka lahir buta, tanpa gigi, dan hampir tidak berambut. 3 panda tidak hibernasi seperti beruang lainnya. Berbeda dengan beruang lain yang memasuki fase hibernasi selama musim dingin, panda tidak melakukan hibernasi. Meskipun mereka berasal dari keluarga beruang, panda tetap aktif sepanjang tahun, meskipun suhu dingin melanda habitat pegunungan mereka. Untuk bertahan hidup di cuaca dingin, mereka biasanya akan pindah ke daerah yang lebih rendah, di mana suhu lebih hangat, dan mereka terus mencari bambu untuk dimakan. Adaptasi ini sangat penting karena diet mereka yang bergantung pada bambu tidak memungkinkan mereka untuk mengakumulasi cukup lemak tubuh untuk hibernasi seperti beruang lainnya. Empat, bambu yang dikonsumsi panda tidak selalu sama. Fakta unik lainnya adalah bahwa panda tidak makan satu jenis bambu saja. Ada sekitar 30 jenis bambu yang berbeda yang bisa dimakan oleh panda, tetapi mereka hanya akan mengonsumsi bagian tertentu dari tanaman ini berdasarkan musim. Di musim dingin, mereka lebih suka memakan batang bambu yang lebih keras, sementara di musim semi, mereka akan lebih memilih pucuk bambu yang lebih lembut dan lebih mudah dicerna. Ini juga berarti bahwa panda harus berpindah-pindah tempat untuk mencari jenis bambu yang sesuai dengan musim. 5 panda memiliki jempol palsu. Salah satu adaptasi evolusi yang paling luar biasa pada panda adalah adanya jempol palsu atau sesamoid bone, yaitu tulang tambahan yang tumbuh dari pergelangan tangan mereka. Tulang ini berfungsi seperti jempol dan membantu panda memegang dan memanipulasi bambu saat mereka makan. Jempol palsu ini memungkinkan panda untuk menggenggam batang bambu dengan lebih mudah, memberi mereka kemampuan unik di antara beruang lainnya. 6. Panda dianggap sebagai simbol perdamaian di Cina. Panda tidak hanya menarik perhatian dunia karena kelucuannya, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang besar, terutama di Cina. Di Cina, panda dianggap sebagai simbol perdamaian dan keharmonisan. Pada masa lalu, para kaisar Cina sering memberikan panda sebagai hadiah diplomatik kepada negara lain sebagai tanda persahabatan. Hingga saat ini, panda masih digunakan sebagai bagian dari diplomasi Cina, yang dikenal dengan istilah diplomasi panda, di mana mereka meminjamkan panda ke kebun binatang internasional sebagai simbol hubungan baik antara negara. Tujuh, panda jarang berkembang biak di penangkaran. Salah satu tantangan besar dalam upaya pelestarian panda adalah kesulitan dalam membuat mereka berkembang biak di penangkaran. Panda betina hanya mengalami masa subur selama 2 hingga 3 hari dalam setahun, dan ini membuat peluang untuk kawin dan menghasilkan anak sangat terbatas. Program penangkaran panda di seluruh dunia telah berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, menggunakan berbagai teknik, termasuk inseminasi buatan, untuk meningkatkan angka kelahiran panda. Jadi, itulah beberapa fakta menarik tentang panda, hewan yang tidak hanya menggemaskan tetapi juga penuh keunikan. Dari kebiasaannya yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk makan bambu, hingga jempol palsu yang membantu mereka memegang makanan, panda memang benar-benar spesies yang luar biasa. Meskipun panda terlihat damai, mereka menghadapi banyak tantangan di alam liar, mulai dari kehilangan habitat hingga rendahnya angka reproduksi. Maka, sangat penting bagi kita untuk terus mendukung upaya konservasi agar panda tetap lestari di masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di Imam TV. Sampai jumpa di video berikutnya.